Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan nama anggota yaitu saya Yoga Prasetya dengan NIM 2001020009 serta rekan saya yaitu Resam Suyen dengan NIM 2001020006 dan Yuvindo dengan NIM 2001020004. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dari akuntansi perbankan yaitu investasi jangka pendek. Pengertian investasi jangka pendek yaitu sesuai dengan sebutannya yang termasuk investasi jangka pendek adalah investasi yang berlangsung kurang dari 1 tahun. Investasi jangka pendek biasanya ditawarkan dalam rentang waktu singkat mulai 1 bulan hingga 12 bulan mendatang. Berikut adalah kelebihan investasi jangka pendek. Baiklah, kelebihan dari investasi jangka pendek adalah mendapatkan pengembalian return yang cepat dalam investasi jangka pendek. Return yang bisa didapatkan investor terbilang cepat. Kurun waktu return maksimal hanya 1 tahun, bahkan ada yang lebih cepat. Keuntungan yang kedua yaitu aset investasi lebih mudah dicairkan dalam investasi jangka pendek. Investor dapat dengan mudah mencairkan aset investasi menjadi uang tunai, yang mana artinya investor bisa mengambil keuntungan maupun sebagian dari modal yang ditanamkan dalam instrumen investasi jangka pendek untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak. Inilah yang dinamakan fleksibel dalam investasi jangka pendek. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu bisa mencukupi kebutuhan ekonomi harian bagi orang-orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian. Investasi pendek ini bisa menjadi solusi yang tepat dan terbaik. Keuntungan yang didapat bisa dijadikan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan saat ini bagi masyarakat. Dan kelebihan dari investasi jangka pendek yang keempat adalah dapat digunakan sebagai tabungan dengan menyimpan dana darurat di instrumen investasi jangka pendek. Investor tidak perlu khawatir karena berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai investasi berdasarkan dana khusus yang telah dialokasikan setiap bulannya. Jika kita tadi membahas tentang kelebihan dari investasi jangka pendek, maka sekarang kita akan membahas tentang kekurangan investasi jangka pendek tersebut. Kekurangan yang pertama dalam investasi jangka pendek yaitu membutuhkan perhatian khusus dalam investasi jangka pendek. Ada satu kekurangan yang perlu kamu perhatikan, yakni kamu harus memberikan perhatian khusus terhadap investasi yang dilakukan, sebab penting bagi investor untuk mengawasi pergerakan dari investasi jangka pendek yang dilakukan. Dan kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan keahlian investor yang memilih untuk melakukan investasi jangka pendek. Harus memiliki ilmu dan keahlian untuk memantau pergerakan nilai investasi, sehingga investor bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menjual atau membeli. Jika kita tadi membahas tentang kelebihan dan kekurangan investasi jangka pendek, sekarang kita memasuki pembahasan tentang jenis-jenis investasi jangka pendek. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan yang kamu simpan di bank merupakan salah satu contoh investasi jangka pendek. Kapanpun kamu memerlukan dana, bisa langsung dicairkan dengan cara yang sangat mudah. Dan yang kedua ada jenis reksadana. Reksadana merupakan produk investasi dalam bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi untuk dikonversikan ke dalam berbagai jenis produk seperti saham, obligasi, serta produk keuangan dan investasi lainnya. Dana yang terkumpul tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dan yang ketiga yaitu ada deposito. Deposito memiliki fungsi yang sama dengan tabungan, yaitu sebagai sarana penyimpanan dana. Saat kamu ingin menyimpan dana di deposito, ada tenor atau jangka waktu yang bisa kamu pilih untuk bisa mengambil kembali modal investasi dan keuntungan yang akan didapatkan dari program deposito tersebut. Demikianlah pemaparan materi tentang investasi jangka pendek. Jika dari teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Salam hangat dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.